Perkenalkan, nama saya Iza Afkarina dari 12 IPA 2 nomor absen 15. Di sini saya akan memenuhi tugas Bahasa Indonesia ujian praktik, yaitu membuat pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMA Negeri 3 Jember. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 3 Jember. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMA 3 Jember, dan juga teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pertama kali munculnya COVID-19 di negara Cina pada akhir 2019. Wabah ini membuat cemas, panik, dan takut warga dunia. COVID-19 sudah menjadi topik pembicaraan setiap orang. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Namun, pakar epidemiologi UI menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari, saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di Cina. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung ke Wuhan yang ada di sekitar 6 bandara, antara lain Batam, Jakarta, Denpasar, Manado, dan Makassar. Menurut laporan dari Pandu, kasus konfirmasi positif COVID-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April 2020, death grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, 8 Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Saat ini, yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan baik pemerintah dan masyarakat adalah setiap untuk berlari maraton. Karena pandemi COVID-19 ini akan lebih panjang prosesnya hingga tuntas. Oleh sebab itu, semua elemen perlu mendorong inisiatif pembatasan sosial berbasis komunitas lokal. Bukan hanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB saja. Pembatasan sosial di masyarakat lokal dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan. Hal itu didasari oleh cepat dan masuknya penyebaran virus ini ke sejumlah negara. Sampai saat ini, kasus COVID-19 masih menjadi pandemi yang belum terselesaikan. COVID-19 banyak mengubah ruang lingkup masyarakat, salah satunya dalam ruang lingkup pendidikan. Akibat dari pandemi ini, banyak perguruan tinggi dan sekolah ditutup. Hampir seluruh peserta didik di Indonesia melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya pembelajaran jauh banyak menuai pro dan kontra di masyarakat karena banyak yang mengatakan pembelajaran jarak jauh kurang bermanfaat bagi pelajar, menjadikan tingkat kemalasan bertambah, serta pelajar akan kehilangan mendapat ilmu secara bertatap muka langsung.
Dan akhir-akhir banyak isu yang menyebar bahwa pembelajaran daring akan dipermanenkan seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh dapat memanfaatkan teknologi saat ini dan juga agar para guru dan orang tua bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Terlepas dari itu semua, pemerintah masing-masing mengupayakan untuk mengembalikan kondisi seperti awal. Kebijakan demi kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah. Warga negara yang dinyatakan positif terjangkit virus corona pun terus bertambah jumlahnya. Ya, tentunya hal ini memberikan dampak terhadap mobilisasi dan produktivitas, baik bagi profesional ataupun masyarakat umum. Berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi dalam perjalanan hidup telah banyak mengajarkan dan memberikan pelajaran sangat berharga. Ya, begitu juga terkait isu kesehatan yang sedang kita hadapi bersama. Belakangan ini dan isu penyebarannya, situasi dan kondisi ini menjadi masalah serius di seluruh dunia yang perlu penanganan tepat dan seksama, termasuk di Indonesia. Namun sayangnya, belum banyak bantuan yang dapat diberikan kepada mereka sampai penanganannya mampu dan berhasil dikembangkan para ahli. Sehingga hanya tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan hingga saat ini. Beruntungnya, berkat adanya media sosial, informasi seputar pencegahan virus corona dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh masyarakat. Penyebaran virus COVID-19 ini mengalami peningkatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Orang yang positif COVID-19 di Indonesia semakin bertambah hari demi hari. Bahkan telah menyebabkan kematian. Tingkat kematian pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kasus di Indonesia sebesar 4,3%. Angka tersebut menempati positif ketiga setelah Italia dan Irian. Masing-masing negara tersebut memiliki tingkat kematian tersebut sebesar 6,8% dan 4,8%. Tiongkok sebagai pusat penyebaran COVID-19 berada di posisi keempat, tingkat kematiannya sebesar 4%. Penyebaran COVID-19 di Indonesia berawal dari kontak fisik dengan orang yang terjangkit COVID-19. Tetesan cairan tubuh seperti air liur atau lendir dari orang yang terinfeksi tersebar di udara atau di permukaan melalui batu atau bersin. Tetesan ini dapat bersentuhan langsung dengan orang lain atau dapat menginfeksi mereka yang menyentuh permukaan yang terinfeksi dan tanpa sengaja menyentuh wajah mereka. Batuk dan bersin dapat menyembur dalam jarak beberapa sentimeter dan virus tersebut tetap berada di udara hingga 10 menit. Flu bisa terjadi ketika rhinovirus menyerang saluran pernapasan. Umumnya, keluhan yang muncul datang dari hidung dan tenggorokan. Gejala-gejalanya adalah bersin-bersin, hidung tersumbat, dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, bentuk demam. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul 1-3 hari setelah terpapar virus dari orang lain yang sedang sakit. Sama seperti rhinovirus, virus corona juga menginfeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, orang yang menderita COVID-19 bisa mengalami gejala yang mirip dengan flu. Virus corona bisa menyerang siapa saja, termasuk ibu hamil atau menyusui serta bayi dan anak-anak. Ada 3 gejala utama yang dapat muncul pada COVID-19, seperti demam tinggi, batuk, dan sesak napas.
Pasien juga bisa mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Namun, gejala ini jarang terjadi dan tidak khas pada pasien COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan komplikasi yang serius, seperti sindrom gangguan pernapasan akut, pneumonia, infeksi paru yang berat, demam paru, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh, misalnya ginjal. Kita sebagai pelajar harus tetap waspada dan melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 agar tidak bertambahnya orang-orang dengan riwayat positif COVID-19. Beberapa cara pencegahan dapat dilakukan adalah cuci tangan secara teratur dan seiring mungkin dengan sabun dan air atau bahan mengandung alkohol akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Terapkan social distancing, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin. Alasannya, ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, maka dapat menghirup tetesan air yang mungkin saja mengandung virus COVID-19. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Setelah berkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat sakit. Lakukan aturan bersin yang benar. Pastikan untuk selalu menutup mulut dan menutup hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu bekasnya. Alasannya, tetesan menyebarkan virus. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Tetap di rumah jika merasa tidak sehat. Jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah masing-masing. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala atau keluhan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Adanya COVID-19 juga memberikan dampak positif dan cara menyikapinya bagi semua orang. Dampak positif diantaranya adalah semua orang dapat menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan diri, memiliki banyak waktu dengan orang yang disayangi, membangun rasa kemanusiaan. Cara untuk menyikapi adanya COVID-19 dengan cara tidak perlu panik dan tetap waspada. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebaiknya menghindari area yang terkena serangan virus corona. Tidak melakukan kontak dengan pasien atau mayat yang terjangkit virus corona. Dan menggunakan perlengkapan khusus dalam menangani penderita virus corona. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pelajar. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.